Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, hingga kita bisa berkumpul di majelis yang penuh berkah ini. Tanpa rahmat Allah, tidak mungkin kita bisa merasakan tenangnya hati, lapangnya dada, serta terjaganya jiwa dalam menjalani kehidupan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju cahaya kebenaran, dari kesesatan menuju jalan lurus yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini marilah kita renungkan bersama sebuah amalan yang sederhana namun memiliki kekuatan luar biasa, yakni membaca surah Al-Ikhlas 41 kali di waktu tertentu. Amalan ini bukan hanya sekadar bacaan, melainkan pintu doa untuk mengetuk rahmat Allah, terutama saat kita dalam kondisi membutuhkan pertolongannya dengan segera. Banyak orang merasa terdesak oleh kebutuhan dunia, entah itu masalah hutang, kebutuhan keluarga, atau rezeki yang tiba-tiba harus dipenuhi. Maka dengan membaca Al-Ikhlas 41 kali, dan diiringi doa penuh keyakinan, insya Allah hajat mendesak kita bisa Allah kabulkan dengan cara yang tidak pernah kita duga. Jamaah yang dirahmati Allah, surah Al-Ikhlas adalah salah satu surah pendek yang hampir setiap muslim hafal sejak kecil. Namun seringkali karena pendeknya, kita membacanya hanya sebagai pengisi salat tanpa memahami betapa besar kandungan maknanya. Padahal Rasulullah menjelaskan bahwa membaca surah ini sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Itu artinya kedudukan Al-Ikhlas begitu agung dalam meneguhkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Ikhlas terkandung pengakuan penuh bahwa Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, tidak bergantung pada siapapun, dan tidak beranak serta tidak diperanakan. Hal ini menjadi pondasi utama seorang muslim, karena tanpa tauhid yang benar, seluruh amal akan runtuh. Maka membaca Al-Ikhlas bukan hanya melafalkan huruf, melainkan menguatkan iman agar tetap lurus di jalan Allah. Keutamaan lainnya, siapa saja yang rutin membaca surah Al-Ikhlas akan mendapat kecintaan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadits, riwayat Imam Bukhari, ada seorang sahabat yang selalu membaca Al-Ikhlas dalam sholatnya. Ketika ditanya alasannya, ia menjawab, "Karena surah ini berisi sifat-sifat Ar-Rahman dan aku suka membacanya." Rasulullah pun bersabda, "Beritahukanlah kepadanya bahwa Allah mencintainya." Betapa mulianya hanya dengan membaca surah ini dengan hati penuh cinta, kita bisa mendapatkan cinta Allah. Selain itu, surah Al-Ikhlas juga menjadi perisai yang melindungi seorang hamba dari kesyirikan. Di zaman modern seperti sekarang, banyak manusia yang secara tidak sadar terjebak dalam pengkultusan harta, jabatan, atau kekuasaan. Dengan sering membaca Al-Ikhlas, kita selalu diingatkan bahwa hanya Allah satu-satunya tempat bergantung. Rezeki, pertolongan, dan keselamatan tidak datang dari siapapun kecuali dari Allah yang Maha Esa. Para ulama juga menjelaskan bahwa surah Al-Ikhlas memiliki fadilah mendatangkan keberkahan rezeki. Membaca surah ini dengan istiqamah dapat membuka pintu-pintu rizki dari arah yang tidak pernah kita sangka. Karena di dalamnya terkandung pengakuan akan sifat Allah sebagai tempat bergantung segala makhluk, sehingga Allah akan cukupkan kebutuhan hambanya yang mengingat dan mengagungkannya dengan ayat-ayat ini. Bahkan, banyak amalan wirid yang disusun para ulama dengan menjadikan Al-Ikhlas sebagai bacaan utama. Sebab keutamaan tauhid yang terkandung di dalamnya mampu mengangkat doa seorang hamba lebih cepat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dibaca 41 kali atau 100 kali dengan niat memohon hajat tertentu, maka surah ini menjadi wasilah agar doa tersebut segera diijabah. Maka jelaslah jamaah sekalian bahwa surah Al-Ikhlas bukan sekadar bacaan pendek yang ringan di lidah. Ia adalah surah yang memiliki kedudukan besar dalam menjaga akidah, mendatangkan kecintaan Allah, serta membuka pintu rezeki dan keberkahan hidup.
Karena itu, jangan pernah meremehkan amalan ini. Bacalah dengan penuh kesadaran, hayati maknanya, dan jadikan ia penguat doa-doa kita, khususnya saat kita berada dalam kondisi mendesak dan sangat membutuhkan pertolongan Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, doa seorang hamba bisa dikabulkan kapan saja, karena Allah Maha Mendengar. Namun dalam Al-Quran maupun hadits, ada waktu-waktu yang disebut sebagai waktu mustajab, yakni saat doa lebih dekat untuk diijabah. Salah satunya adalah setelah selesai melaksanakan sholat fardu. Pada waktu itu hati seorang muslim masih dalam keadaan bersih, tenang, dan penuh dengan zikir kepada Allah. Membaca surah Al-Ikhlas 41 kali setelah sholat subuh menjadi salah satu amalan yang sangat dianjurkan. Subuh adalah awal hari, saat rezeki baru dibuka, saat malaikat menyaksikan hamba-hamba Allah yang beribadah. Jika di waktu itu kita memohon dengan penuh keyakinan, maka insya Allah Allah akan melapangkan jalan rezeki kita sepanjang hari. Selain subuh, waktu yang paling mustajab untuk membaca Al-Ikhlas 41 kali adalah setelah sholat tahajud di sepertiga malam terakhir. Saat itu, dunia dalam keadaan sunyi, manusia tertidur, dan hamba yang bangun untuk bermunajat mendapatkan perhatian istimewa dari Allah. Rasulullah bersabda, pada sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta, akan aku beri. Siapa yang memohon ampun, akan aku ampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan jamaah sekalian, ketika hati sedang hening, air mata mengalir, lalu kita membaca Al-Ikhlas 41 kali dengan penuh khusyuk, menyebut keesaan Allah dan menyandarkan segala urusan hanya kepadanya. Pada saat itu, doa kita bagaikan anak panah yang melesat tepat menuju langit, menembus hijab-hijab, hingga sampai ke hadapan Allah yang Maha Mendengar. Banyak ulama juga mengajarkan agar membaca Al-Ikhlas 41 kali di antara adzan dan iqamah. Waktu tersebut adalah salah satu momen yang dijanjikan Rasulullah sebagai saat doa tidak akan ditolak. Maka ketika kita menunggu salat, daripada lalai berbicara, alangkah baiknya kita isi dengan membaca surah ini berkali-kali, lalu panjatkan doa hajat dengan penuh kesungguhan. Selain itu, waktu setelah sholat maghrib juga diyakini sebagai momen yang penuh keberkahan. Saat pergantian siang menuju malam, ketika alam bersiap dalam ketenangan, membaca Al-Ikhlas 41 kali bisa menjadi wasilah agar segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah. Inilah saat yang sering dipilih oleh orang-orang syalih untuk bermunajat kepada Allah. Maka jamaah sekalian, jelaslah bahwa memilih waktu mustajab adalah kunci agar amalan wirid kita semakin dahsyat. Membaca Al-Ikhlas 41 kali bukan hanya sekadar bacaan, tetapi harus dilakukan pada waktu yang tepat dengan hati yang penuh pasrah dan keyakinan yang bulat. Insya Allah siapapun yang melakukannya akan melihat pertolongan Allah datang dengan cepat, bahkan dalam urusan rezeki yang mendesak. Jamaah yang dimuliakan Allah, setiap hamba pasti memiliki hajat dan kebutuhan. Ada yang membutuhkan rezeki untuk membayar hutang, ada yang butuh uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ada pula yang ingin usahanya berkembang dengan berkah. Semua itu tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah pemilik langit, bumi, dan segala isi di dalamnya. Oleh karena itu, salah satu amalan yang bisa kita lakukan adalah membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 41 kali setelah sholat. Caranya sangat sederhana namun penuh makna. Setelah selesai sholat fardu atau sholat sunnah, duduklah dengan penuh khusyuk dan hadapkan hati sepenuhnya kepada Allah. Jangan terburu-buru, jangan biarkan pikiran kita melayang kemana-mana. Hadirkan perasaan bahwa kita sedang berada di hadapan Allah yang Maha Kuasa, yang siap mendengar segala permohonan hambanya. Kemudian bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 41 kali dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Setiap kali membaca ayat Qul Huwallahu Ahad
Bayangkanlah bahwa kita sedang mengakui keesaan Allah. Setiap kali melafalkan Allahus Syamad, hadirkan keyakinan bahwa hanya Allah tempat bergantung. Dengan begitu, bacaan kita bukan hanya sekadar suara, tetapi juga menjadi penguat iman dalam hati. Setelah selesai membaca 41 kali, lanjutkan dengan doa sesuai hajat yang kita inginkan. Jika yang dibutuhkan adalah rezeki cepat, maka panjatkan doa dengan penuh kerendahan hati. Misalnya, Ya Allah, Engkau Maha Kaya, Engkau Maha Pemurah. Limpahkanlah rezekimu yang halal, berkah, dan cukup untuk hamba-Mu ini. Jadikanlah hamba termasuk orang yang selalu bersyukur dan tidak sombong ketika diberi nikmat-Mu. Ingatlah jamaah sekalian, doa yang baik bukan hanya meminta rezeki dunia, tetapi juga memohon agar rezeki itu halal, penuh berkah, dan mendekatkan kita kepada Allah. Karena apa gunanya rezeki berlimpah bila membawa kita jauh dari jalan Allah? Maka mintalah rezeki yang tidak hanya memenuhi kebutuhan, tetapi juga menambah ketaatan. Jangan lupa untuk selalu mengawali doa dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad dan mengakhirinya juga dengan salawat. Para ulama mengajarkan bahwa salawat adalah penghantar doa. Tanpa salawat, doa kita seakan-akan terhenti, tetapi dengan salawat, doa itu akan terangkat ke hadapan Allah lebih cepat. Maka perbanyaklah salawat agar doa kita lebih mustajab. Inilah amalan sederhana namun dahsyat, membaca Al-Ikhlas 41 kali lalu berdoa dengan penuh keyakinan. Jika kita lakukan dengan istiqamah, insya Allah Allah akan kabulkan doa kita. Bahkan rezeki yang kita butuhkan bisa datang dengan cepat dan tak terduga. Yang terpenting adalah hati harus tulus, yakin dan penuh tawakal. Karena janji Allah pasti benar. Siapa yang mendekat kepadanya akan Dia dekatkan segala kebaikan dalam hidupnya. Jamaah yang dirahmati Allah, amalan membaca Al-Ikhlas 41 kali bukanlah jimat atau mantra yang otomatis mendatangkan rezeki. Ia hanyalah wasilah, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kunci utamanya terletak pada keyakinan yang kokoh dalam hati bahwa segala sesuatu hanya bisa terjadi atas izin dan kehendak Allah semata. Tanpa keyakinan itu, bacaan kita akan hampa, sekadar lantunan tanpa ruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman." Quran Surah Al-Maidah ayat 23. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tawakal bukan pilihan sampingan, melainkan syarat utama bagi seorang mukmin. Ketika kita menyerahkan urusan sepenuhnya kepada Allah, maka hati menjadi tenang, tidak lagi gelisah oleh keterbatasan manusia. Keyakinan yang tulus juga berarti tidak tergesa-gesa dalam mengharap hasil. Kadang kita membaca doa atau wirid sekali, lalu berharap keesokan harinya langsung kaya mendadak. Padahal Allah Maha Bijaksana dalam mengatur waktu terkabulnya doa. Ada doa yang dikabulkan seketika, ada pula yang ditunda karena Allah tahu kapan saat terbaik bagi hambanya. Maka orang yang benar-benar yakin tidak pernah putus asa dalam berdoa. Tawakal juga bukan berarti pasrah tanpa usaha. Justru tawakal adalah bersungguh-sungguh berikhtiar, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Jika kita membaca Al-Ikhlas 41 kali dengan doa rezeki, maka jangan berhenti hanya di situ. Lanjutkan dengan bekerja, berusaha, mencari peluang halal, sambil terus memohon agar Allah memberkahi setiap langkah kita. Inilah hakikat tawakal yang diajarkan Rasulullah. Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia berangkat pagi dalam keadaan lapar, lalu pulang sore dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadits ini menegaskan bahwa tawakal harus diiringi dengan usaha. Seperti burung yang terbang mencari makanan, bukan hanya diam di sarang jamaah. Sekalian, orang yang benar-benar bertawakal akan melihat keajaiban dalam hidupnya. Terkadang rezeki datang dari arah yang tidak pernah ia bayangkan, pertolongan muncul di saat paling sempit.
dan solusi hadir ketika ia sudah hampir berputus asa. Semua itu adalah janji Allah bagi hamba-hamba yang berserah diri dengan penuh keyakinan. Maka marilah kita tanamkan dalam hati. Membaca Al-Ikhlas 41 kali hanyalah sarana untuk mengetuk pintu langit. Yang paling utama adalah niat yang ikhlas, keyakinan yang bulat, dan tawakal yang mendalam. Dengan itu semua, insya Allah doa kita akan Allah kabulkan, rezeki akan Allah cukupkan, dan hidup akan Allah berkahi dengan ketenangan serta keberlimpahan. Jamaah yang dirahmati Allah, surah Al-Ikhlas yang sederhana ini menyimpan kekuatan luar biasa. Jangan pernah meremehkan ayat-ayat pendek, sebab Allah seringkali menyimpan keagungan dalam sesuatu yang terlihat kecil di mata manusia. Al-Ikhlas adalah kunci tauhid sekaligus jalan pembuka rezeki bagi siapa saja yang membacanya dengan penuh keyakinan. Jika kita merasa terdesak oleh kebutuhan hidup, janganlah kita langsung berputus asa atau hanya bersandar pada manusia. Ingatlah, Allah adalah sumber segala pertolongan. Maka jadikanlah Al-Ikhlas sebagai amalan harian, wirid yang kita genggam erat dalam suka maupun duka. Insya Allah, setiap bacaan kita akan menjadi jalan turunnya keberkahan. Rezeki itu datangnya dari Allah, bukan dari bos kita, bukan dari usaha semata, dan bukan pula dari kecerdasan kita. Semua hanyalah sebab, sedangkan pemberi rezeki yang sesungguhnya adalah Allah. Maka ketika kita membaca Al-Ikhlas 41 kali dan berdoa dengan tulus, sejatinya kita sedang menyerahkan urusan kepada Sang Pemberi Rezeki yang tidak pernah lalai terhadap hambanya. Namun jamaah sekalian, jangan lupa bahwa doa tanpa amal dan amal tanpa keikhlasan tidak akan memberi hasil maksimal. Amalkanlah Al-Ikhlas dengan niat ikhlas, lalu iringi dengan usaha nyata, dan perbanyak syukur atas nikmat yang sudah Allah beri. Insya Allah, kombinasi ini akan menjadikan doa kita semakin mustajab. Kita pun harus selalu ingat bahwa rezeki yang berkah lebih penting daripada rezeki yang sekadar melimpah. Apa gunanya harta banyak bila tidak membawa ketenangan dan justru menambah masalah? Sebaliknya, rezeki yang halal dan berkah akan menjadikan hati lapang, keluarga harmonis, dan hidup semakin dekat dengan Allah. Oleh karena itu, mari kita jadikan amalan membaca Al-Ikhlas 41 kali sebagai ikhtiar batin yang kita rawat terus-menerus. Lakukan dengan istiqomah, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Jangan hanya mengingat Allah saat sedang kesulitan, tetapi jadikan zikir ini sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita rezeki yang halal, cukup, dan penuh keberkahan. Semoga doa-doa kita segera dikabulkan, hajat-hajat kita dimudahkan, dan hidup kita senantiasa dalam ridha-Nya. Mari kita akhiri dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.